Jadi 3 hal ini sebenarnya saling menguatkan bahwa ada problem dan kita harus bangun kembali. Apa itu? Trust issue, governance, transparansi, profesionalisme, kepastian hukum. Sebenarnya kan intinya di situ. Iya. Orang sering menganggap remeh pasar modal. Ya, market cap-nya kecil. Ya, ini bukan tempat yang ideal bagi korporasi untuk mencari pendanaan. Dulu iya, sekarang enggak. Sekarang enggak. Tetapi, Bang Don, yang namanya pasar modal itu masih merupakan sumber informasi investor di seluruh dunia tentang Indonesia. Iya. Jadi di banyak negara, regulasi dan penerapannya di sektor pasar modal itu golden standard. Oh, itu golden standard. Jadi di negara itu pasti regulasi dan penerapannya di pasar modal itu terbaik dibandingkan sektor-sektor yang lain. Kalau di sektor ini saja bermasalah, mereka kemudian akan menyimpulkan, apalagi di sektor-sektor lain. Iya. Ini kan sektor di mana seluruh mata memandang. Jendela. Jendela. Ini adalah sektor di mana orang-orang yang paham itu selalu terlibat. Dan Bang Don tadi menyebut betul sekali, ini adalah jendela bagi masyarakat dunia untuk melihat Indonesia. Pasar modal itu. Ya, poin saya kemudian adalah, jadi sebetulnya ketika tadi Mas Bijak mengatakan sudah lama dilihat oleh para ekonom kita gitu, tapi kemudian tidak ada pergerakan apa-apa untuk perbaikan. Apakah kemarin itu semacam shock terapi atau apa gitu yang kemudian membuat kita kaget dan bahkan sebagian panik? Ya begini, kita itu selalu masih ada, saya menyebutnya inferiority complex. Oke. Kalau yang mengkritik teman sendiri dicuekin, tapi begitu yang mengkritik lembaga internasional baru bingung. Masalah pasar modal, goreng-menggoreng saham, ini kan sudah menjadi bahan kritik sejak dulu. Iya. Bayangkan Bang Don, sebelum kasus kemarin muncul, 10 perusahaan itu menguasai 40% market cap. Iya. Jadi ini 10 perusahaan dengan PI rasio di atas 100. Ada yang 500, ada yang 600, ada 1000 lebih. Menguasai 40% market cap kita. Jadi betapa rentannya market kita terhadap fenomena perdagangan semu, price manipulation, kalau orang kita menyebutnya goreng-menggoreng saham. Kita bandingkanlah di New York Stock Exchange atau Nasdaq. Orang menyebut Nvidia itu harga sahamnya mahal sekali. Itu PI rasionya maksimal 65. Kemudian Magnificent Seven, apakah itu Amazon, Apple, kemudian Meta, Microsoft, dan lain-lain. Itu paling 25 hingga 60 PI-nya. Ini di Indonesia ada perusahaan yang kita tidak jelas bisnisnya apa. Kita tidak jelas juga laporan keuangannya apakah making profit atau tidak. Tapi harga sahamnya luar biasa. Ini sudah dikritik sejak dulu. Tapi memang begini Bang Don, kita harus fair. Boleh ya kita ngomong detail apa adanya? Di masa lalu, pimpinan OJK, pimpinan BII itu tidak berani menyentuh mereka yang goreng-goreng saham itu. Karena mereka somebody, well connected, powerful. Nah semoga dengan situasi ini ada political will luar biasa dari pemerintah, sehingga ada solusi. Solusinya apa? Ya cari jalan terbaik menurut saya. Apa jalan terbaik itu? Nah, sesuai regulasi, kita serahkan ke OJK. Karena begini, targetnya adalah memperbaiki pasar, membangun trust, bukan menghukum orang. Membangun trust, memperbaiki pasar, bukan menghukum orang. Wow, itu betul Mas. Cuman kan sekarang kita bicara soal perbaikan itu, lalu tiba-tiba di DPR atau ada pansel sekarang untuk memilih pengganti ketua OJK dan wakilnya dan beberapa orang lain, lalu orang partai politik boleh di situ. Ini kan sesuatu yang baru yang kemudian menimbulkan pertanyaan tentang satu independensi. Dan kalau soal independensi itu kan ujungnya juga pada trust. Ini sesuatu yang baru. Saya lihat di berbagai media itu mempersoalkan itu. Kita harus belajar dari pengalaman. Ini OJK, pasar modal kita sedang disorot dunia. Betul. Kita itu on the spotlight. Sedang dilihat, semua menanti respon kita atas situasi yang buruk ini. Kalau responnya masih main-main, mohon maaf, there is no second chance. Wow.
No second chance. Membangun trust kembali itu akan sulit. Bayangkan, baru saja menghadapi krisis luar biasa, proses yang sangat penting yaitu pemilihan pimpinan OJK itu dianggap main-main, dianggap just a game. Menurut saya, ya kita semua harus menarasikan proses seleksinya harus profesional, harus proporsional, tidak ada uang yang involved, semua mengamati. Yang ikut proses seleksi harus mempunyai background yang kredibel, track record yang jelas, tidak ada beban sejarah, itu yang paling penting. Beban sejarah. Sehingga dia bisa mengambil keputusan berat ketika diperlukan. Iya, tapi kan sekali lagi saya ingin mempertanyakan soal independensi karena sekarang orang politik atau parpol bisa ikut dalam proses itu. Jadi kalau itu yang terjadi, sebenarnya ini sangat disayangkan. Kenapa sih? Mohon maaf, orang dengan background parpol silakan ambil posisi kementerian ini, silakan ambil posisi itu, posisi strategis ini itu. Jangan dua, OJK dan BI, sudah itu saja. Jadi begini loh, di kulkas itu ada ratusan makanan. Iya, ada ratusan makanan. Cuman kita pesan, Mas, Mbak, yang dua ini jangan dimakan ya. Yang lain silakan. Kok masih berpikir akan ngambil yang dua itu? Menurut saya harus disuarakan, jangan sampai itu terjadi. Walaupun harus diakui, teman-teman yang di DPR juga banyak yang mampu, banyak yang paham isu keuangan ini dan mereka mengikuti dari aspek regulasi bahkan aspek praktis. Tetapi kan kita harus menjaga persepsi. Ya, itu poinnya persepsi ya. Persepsi. Bagaimana menjelaskan kepada dunia bahwa market kita bebas dari politisasi ketika sosok-sosok yang mengatur ini adalah orang-orang yang politically affiliated. Katanya bisa mundur. Harus mundur dari partai politik. Tetapi kan ini kan susah untuk mengatakan dia mundur lalu tiba-tiba bersih dia. Ya, di Jepang itu ada kebijakan kalau seseorang kerja di pemerintahan, kemudian mereka pensiun, itu istilahnya turun dari surga. Ya. Turun dari surga untuk kerja di sektor swasta itu perlu 6 bulan. Iya, perlu 6 bulan ya. Iya, boleh mantan, tapi harus melalui proses seperti itu. Kalau kemudian ada proses yang paralel, kemudian mundur, ini kan seperti main-main. Mas Bija, kita baru dapat rilis survei yang memperlihatkan approval rating pemerintahan Prabowo itu sangat tinggi. Itu 80%, hampir 80%. Dan ini konstan ketika 100 hari juga hampir 80%. Lalu kemudian setelah setahun lebih 80%. Apa sebetulnya makna approval rating ketika dilihat oleh seorang ekonom? Ya, kita ya harus melihat ini produk akademis ya. Ya. Yang kemudian dilakukan oleh Prof. Burhanuddin tadi. Ya. Dan ini pasti sudah dengan standar akademis yang bagus, yang memadai gitu ya. Nah, approval rate yang tinggi itu yang menggambarkan kesukaan masyarakat terhadap kebijakan Prabowo. Tetapi permasalahannya adalah apakah yang disuka itu benar? Apakah yang disuka itu yang terbaik untuk mereka? Belum tentu. Kenapa? Survei seperti ini respondennya adalah masyarakat kebanyakan. Mereka adalah uninformed. Oh, orang atau uninformed people. Orang yang tidak memiliki informasi lengkap. Ya, oke. Berbeda dengan pengamat ekonom yang memiliki informasi lengkap. Informed people. Ya. Cara pandangnya pasti berbeda. Misalnya, MBG. Kalau kita survei, masyarakat pasti senang semua. Kenapa? Dia akan melihat, saya menerima makanan gratis. Terima kasih Pak Prabowo. Ya. Ini uninformed people. Dia hanya melihat satu sisi mata uang. Yaitu apa? Menerima MBG. Ya. Kalau orang yang mempunyai informasi lengkap, seperti Bang Don, itu kan akan memotret secara bird eye view. Oke, ini program MBG. Ini ada spending 355 triliun. Ini negara kita nggak punya uang. Ini dibiayai dengan utang. Sementara ada spending untuk kesehatan, untuk pendidikan yang harus dipangkas digunakan untuk ini. Tiba-tiba perspektifnya lain kan?